Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Bagian bawah Gunung Buzu berdiri di dunia, dengan altar kristal berdiri di atasnya. Penatua Takdir berdiri di depan altar, memotong dada naga boa berkepala 3, mengeluarkan hatinya dan meletakkannya di atasnya. Diikuti oleh gerakan Elder Destiny, puluhan ribu roh suci dan jiwa leluhur dari dunia Pansi bergerak bersama dan memenggal kepala binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, yang melemah oleh hujan. Angin kencang naik dan menggulung darah binatang buas yang menyembur di altar. Swoosh! Aliran api ungu naik dari altar. Aliran api seukuran tangki air naik setinggi ribuan meter. Sementara itu, tetesan hujan di udara membeku oleh dingin yang dilepaskan dari api ungu, jatuh dari langit. Kompas takdir melayang di atas kepala Penatua Takdir. Kompas yang terstruktur rumit telah berputar perlahan, sementara untaian api ungu mengepul keluar dari altar, mengebor kompas. Penatua Takdir mengucapkan mantra dengan suara rendah dan mulai berjalan di sekitar kompas. Sebagai makhluk tertinggi dari Dao Takdir dunia Pansi, ini adalah pertama kalinya baginya untuk melakukan upacara persembahan di dunia Pangu, untuk memanggil makhluk kuno yang jatuh dan kuat dari dunia Pangu, meminjam kekuatan besar mereka yang bertahan di dunia ini, dan membantu dirinya sendiri. Merasakan aliran kekuatan yang menakutkan dan jahat itu melonjak, Elder Destiny entah bagaimana merasa bahwa dia telah tumbuh menjadi raksasa setinggi ribuan meter, dan setiap gerakan kecil yang dilakukan olehnya sekarang bisa menghancurkan seluruh alam semesta. Menyipitkan matanya, Penatua Takdir menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tangannya, mengarahkan jarinya ke langit. Di tengah kompas, simbol mantra berkabut sedikit bergetar, melepaskan seberkas cahaya redup setipis rambut. Itu sesaat melintasi jarak jauh, langsung ke gapura di luar gerbang depan surga. Rasa kekuatan magis yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa menyebar dengan cepat. Sirkulasi kekuatan takdir di sekitar gerbang surga benar-benar tidak teratur. Dalam waktu singkat ini, kemampuan penginderaan formasi besar langit dan bumi di surga ke dunia luar melemah ke tingkat yang ekstrim. Kekuatan tandingan yang menghancurkan meraung ke arah Elder Destiny. Sementara itu, di atas setengah Gunung Buzu, awan gelap seukuran tangki air diam-diam muncul, dengan guntur bergemuruh di dalamnya. Namun, Penatua Takdir dengan gesit melesat pergi. Pada saat yang sama, lebih dari 10 boneka jerami dengan cepat terbang keluar dari lengan bajunya. Boneka jerami ini akan mengambil kekuatan tandingan untuknya. Itu adalah boneka pengganti yang dibuat oleh naga lilin Gui sendiri, dengan rumput jiwa naga yang dipetik dari kuburan nenek moyang klan naga lilin. Boneka pengganti semacam ini dapat dengan sempurna menghilangkan nasib buruk dan menyelamatkan orang dari bahaya fatal. Awan gelap bergerak sedikit. Selanjutnya, semua boneka pengganti itu dibungkus oleh lapisan tipis petir, kemudian dicabik-cabik dalam sekejap mata. Penatua Takdir tetap tidak terluka. Dia mundur 3 langkah, melambaikan lengan bajunya yang lebar dan dengan cepat menghilangkan kekuatan besar yang berkumpul di altar. Tuan, hanya ini yang bisa saya lakukan. Penatua Takdir memandang langit dengan cemas. Apa yang bisa dia lakukan tidak lebih dari melemahkan kemampuan penginderaan formasi besar langit dan bumi di surga sebanyak mungkin, selama 72 jam. Mengaburkan kekuatan takdir, ini sangat berbahaya. Meskipun boneka pengganti itu telah mengambil gelombang kekuatan balasan pertama untuknya, Penatua Takdir hanya bisa memastikan keamanan selama 3 hari. Sebagai pemimpin tertinggi dari ras cerdas dari dunia yang merdeka, dan pemilik kekayaan dunia dengan kompas takdir sebagai harta tertinggi pradunia, Penatua Takdir adalah satu-satunya yang mampu melemahkan kemampuan penginderaan formasi besar untuk sementara. Tetapi dengan kekuatan dan kemampuannya, dia hanya bisa memastikan keamanan selama 3 hari. Begitu kompas takdir mulai berputar, Jihao, yang telah menunggu di luar gerbang surga, bergerak. Dia mengeluarkan raungan yang dalam dan mengaktifkan jembatan emas. Kemudian, Po, Guiling, Jinling dan Wu Dang bergerak bersama. Jinling dan Wu Dang sama-sama murid Yuyu. Yuyu mengundang mereka dari Gurun Barat dan Gurun Utara untuk membantu Jihao.
Keempat murid terkenal di bawah bimbingan Yuyu bergabung dengan tangan mereka dan mengirimkan aliran cahaya ilahi Yuyu yang jernih ke jembatan emas. Aliran cahaya keemasan redup menyebar dan melintas melalui gapura yang dikendalikan oleh formasi besar, menembus ke area langit yang lebih dalam. Jembatan emas langit dan bumi mampu bergerak melintasi ruang dan memecahkan semua jenis segel. Sekarang, 4 makhluk kuat telah menggabungkan kekuatan mereka dan mengaktifkan 70 hingga 80% dari kekuatan jembatan emas. Sebelum mereka muncul, Ji Hao menggabungkan cetak biru formasi besar langit dan bumi dengan jembatan emas. Oleh karena itu, aliran cahaya keemasan redup ini diam-diam dan cepat menembus ke dalam formasi besar seperti aliran tipis perak cair yang mengalir. Segel dipatahkan satu demi satu, inti formasi sihir dilewati, dan dalam beberapa napas, jembatan emas mencapai area tengah formasi besar. Ji Hao berbalik dan melirik Si Wenming, yang mengenakan kain rami sederhana dan membawa pedang panjang, tampak seperti pria parubaya yang sederhana dan jujur. Si Wenming tersenyum menamparkan bahu Ji Hao dan berkata, "Ayo lakukan. Masuk ke surga tanpa izin. Jika kita berhasil, keturunan kita dapat membual tentang hal itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya." Ji Hao tertawa. Jika misi itu tercapai, pasti keturunan mereka dapat membual tentang hal itu selama ribuan tahun. Tetapi jika mereka gagal, berapa banyak dari mereka yang bisa pergi dengan selamat? Ji Hao tidak bisa mengatakan dengan pasti. "Pergi," kata Ji Hao sambil mengarahkan jarinya ke depan. Jembatan emas melepaskan cahaya keemasan yang membungkus sekelompok orang, sesaat mengubah tubuh semua orang menjadi cahaya. Melalui jalan aman yang dibuka oleh jembatan emas, aliran cahaya keemasan redup ini terbang ke langit. Sebelum gapura, wajah Zurong bengkok, dengan sudut matanya berkedut secara intensif. Sekelompok bajingan, mereka masuk. Mereka benar-benar masuk. Formasi besar langit dan bumi, surga kuno, mereka masuk hanya seperti ini. Zurong melihat kemana Ji Hao dan yang lainnya menghilang, tiba-tiba menamparkan pangkuannya sendiri dan berteriak, "Ah! Mereka bahkan bisa masuk melalui formasi besar langit dan bumi dengan mudah." Kemudian, perbendaharaan keluarga Zurong saya harus menemukan tempat rahasia untuk membangun kembali perbendaharaan. Formasi besar langit dan bumi tidak dipicu. Sebaliknya, itu hanya tetap waspada terhadap kemungkinan serangan apapun. Itu seperti sekelompok binatang buas yang sedang tertidur lelap, selama seseorang menjauh dari cakar dan gigi mereka dan menahan kekuatannya, seseorang akan dapat menyelinap melalui gigi dan cakar tajam mereka dengan aman. Awan berwarna-warni melonjak ke segala arah seperti ombak, sementara kabut hangat naik dengan cahaya yang indah. Jembatan emas itu ajaib, membawa Ji Hao dan yang lainnya langsung ke alun-alun kecil yang diaspal. Dengan batu giok putih dan timbul dengan naga dan burung phoenix, melalui 9 gapura ilahi dan ribuan segel dan layar ajaib. Alun-alun ini relatif kecil, tetapi tetap saja, luasnya ribuan meter persegi. Bangunan berwarna cian berdiri di keempat sisi alun-alun, lapisan dan lapisan, dan tidak ada tepi balok ini yang terlihat. Ji Hao mengirim jembatan emas kembali ke tubuhnya, tanpa daya menunjuk ke daerah sekitarnya dan berkata, "Alun-alun ini dikelilingi oleh 36.000 bangunan, semuanya milik Departemen Perbendaharaan. Tidak ada yang tahu di mana bumi bernafas." Po mengangkat alisnya, tertawa dan berkata, "Orang-orang memanggilku Pries Po, tetapi perbendaharaan juga terdengar seperti nama yang bagus." Ji Hao melirik Po, dan pada saat yang sama, Jin Ling, yang memiliki wajah cantik namun dengan tatapan dingin dan serius, melemparkan Po melirik ke samping dan berkata, "Kakak, jangan nakal. Kami sedang dalam misi." Menyipitkan matanya, Jin Ling melanjutkan dengan nada hambar, "Karena kita tidak tahu di mana bernafas bumi, kita akan mengambil semuanya." Ji Hao terkejut, sementara wajah Si Wenming mulai berkedut. Hanya Men-Men, yang bersikeras mengikuti Ji Hao ke surga, tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak saat dia berteriak, "Saudari ini benar. Berapa banyak harta karun yang disimpan di tempat ini? Ayo ambil semuanya." Di surga, aula pivot ilahi. Di aula gelap, bintik-bintik cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pusaran ukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya, melayang di udara dan berputar perlahan seperti roda gigit yang menggigit erat. Kadang-kadang, beberapa titik cahaya akan meledak dengan bola cahaya yang menyilaukan,
dan gambar yang tak terhitung jumlahnya akan berkedip melintasi bola cahaya. Xiang Liu mengenakan jubah hitam panjang, dengan bangga duduk di tengah aula, tersenyum melihat bintik-bintik cahaya yang berputar ini. Ini adalah pusat kontrol utama formasi besar langit dan bumi. Di sini, seseorang bisa menyaksikan setiap sudut langit, dan juga bisa dengan bebas memicu semua segel dan formasi sihir. Beberapa waktu yang lalu, Xiang Liu lah yang mengendalikan formasi besar, melepaskan guntur ilahi dan menghancurkan gunung Buzu. Mampu mengendalikan seluruh formasi besar langit dan bumi di surga, dan melalui formasi besar ini, mengendalikan hidup dan mati makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, ini membuat Xiang Liu merasa bahwa hidupnya bahkan disublimasikan. Orang-orang itu, Xiang Liu menyipitkan matanya dan tertawa, menggelengkan kepalanya sambil mengangkat cangkir emas yang dihiasi dengan 9 naga timbul. Dia menyesap anggur berusia bertahun-tahun yang lezat, lalu menunjukkan giginya dalam kebahagiaan. Kembali ke zaman kuno, hanya kaisar ilahi yang bisa mencicipi anggur ini. Xiang Liu hanyalah makhluk roh besar yang hidup di dunia fana. Dia bahkan belum pernah melihat anggur vintage seperti ini. Tapi sekarang, seluruh surga berada di bawah kendalinya. Dia bisa minum apapun yang dia inginkan, siapa yang berani mengatakan tidak? Manusia, enak. Xiang Liu menyipitkan matanya, menggumamkan beberapa kata menakutkan dengan suara rendah yang menyeramkan, tidak hanya enak, gadis-gadis manusia muda itu, hehe, kecantikan itu juga luar biasa. Adapun kekuatan iman mereka, Xiang Liu mendengus mencemooh. Melihat sekeliling sebentar, seolah-olah dia takut Gonggong mungkin mendengarnya bergumam, Xiang Liu merendahkan suaranya lebih jauh dan melanjutkan, apakah kekuatan iman manusia benar-benar sehebat itu? Bisakah itu benar-benar memperkuat jiwa dan memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mencapai tingkat abadi? Ini bukan kebohongan di Sica, bukan. Diikuti dengan dengungan dingin, aliran kabut air hitam terbang masuk melalui celah antara pintu dan kusennya. Kabut berair meraung, dan selanjutnya, Wu Ziki berjalan keluar darinya dan duduk di depan Xiang Liu. Apa yang kamu pikirkan? Mata Wu Ziki berbinar terang saat menatap Xiang Liu. Tentang rute mundur, Xiang Liu tetap diam beberapa saat dan melanjutkan perlahan, kali ini, kami telah menyinggung semua orang. Jika Gonggong berhasil, berapa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan? Dan jika dia gagal, apa yang akan terjadi pada kita? Pupil Wu Ziki bersinar terang dengan cahaya dingin saat dia menyandarkan kepalanya, menatap Xiang Liu sebentar, tertawa dan berkata, saya pikir Anda selalu menjadi pengikut Gonggong yang paling setia. Tapi yang mengejutkan, kamu juga memiliki begitu banyak pikiran di kepalamu. Xiang Liu dengan ceroboh menyesap banyak anggur dan menjawab, ular dilahirkan untuk berhati-hati dan curiga, ini adalah sifatku. Saya menghabiskan upaya besar untuk hidup sampai hari ini. Aku sebenarnya sangat takut mati, kau tahu. Wu Ziki menggosok kulit kepalanya sendiri dan bergumam dengan suara rendah, kamu pikir kamu satu-satunya yang takut mati. Saya juga. Sejujurnya, saya bertindak sangat kasar dan brutal sebelumnya, karena saya ingin semua orang takut pada saya, sehingga mereka tidak berani menyinggung perasaan saya. Kemudian, saya bisa merasa aman. Menghela nafas sedikit, Wu Ziki terus bergumam pada dirinya sendiri, semakin lama kamu hidup, semakin kamu takut mati. Berhenti sejenak, dia meletakkan mulutnya di dekat telinga Xiang Liu dan berkata, kami telah melayani keluarga Gonggong selama beberapa generasi. Gonggong ini sekarang, apakah menurutmu dia? Xiang Liu mengepalkan jari-jarinya, saat bola cahaya yang menyilaukan diperas keluar dari cangkir emas yang dipegang di tangannya. Diikuti oleh suara penghancuran logam yang menusuk telinga, cangkir emas yang indah itu dipelintir di tangannya, benar-benar tidak berbentuk. Terserah, kami bersumpah saat itu. Xiang Liu menjatuhkan cangkir emas yang bengkok, berbaring di tanah dan merentangkan tangan dan kakinya. Melihat titik-titik cahaya yang berputar itu, dia berkata, jika kami tidak membuat sumpah itu, saya akan melarikan diri dengan istri dan anak-anak saya sejak lama. Saya adalah ular dari kekacauan, saya sendirian. Tapi sekarang, saya memiliki jutaan keturunan. Wu Ziki memandang Xiang Liu dengan wajah gelap dan berkata, siapa yang menyuruhmu menyukai gadis manusia dan membuat begitu banyak keturunan? Xiang Liu memutar lehernya dan menjawab dengan suara aneh, dan kamu tidak. Mengapa kamu harus berpura-pura di depanku?
Mereka berdua saling memandang mata sebentar, lalu tanpa sadar menyatukan kepala mereka dan mulai berbisik satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Wu Ziki bertanya dengan suara rendah, apakah menurutmu kita harus berbicara dengan Snake Xiu, benda tua itu juga? Xiang Liu mendengus dingin dan menjawab dengan suara rendah, Snake Xiu kasar dan gegabah, dia tidak bisa melakukan rencana terperinci. Lihat apa yang dia lakukan sekarang. Rasa malu bagi kita semua. Biarkan dia mati. Tapi Kun Peng, orang itu pintar dan licik. Kita semua pintar, dan bersama-sama, kita mungkin menemukan cara untuk bertahan hidup. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang dan berputar di aula. Xiang Liu dan Wu Ziki percaya bahwa formasi besar langit dan bumi sangat kuat, bahwa tidak ada makhluk hidup yang bisa masuk ke surga. Oleh karena itu, tak satu pun dari mereka memperhatikan cahaya berbeda bersinar di beberapa titik cahaya ini. Set, di alun-alun, Men-Men berteriak kegirangan, dan Shaoxi buru-buru menutupi mulut Men-Men dengan tangannya. Kemudian, dia meluruskan jari telunjuknya di depan bibirnya. Men-Men menjulurkan matanya, segera menutup mulutnya dan mengangguk dengan hati-hati. Ji Hao berbalik dan berkata kepada sekelompok orang yang mengikuti di belakangnya dengan suara rendah, baiklah, hati-hati, semuanya. Di tempat ini, bahaya bisa ada di mana-mana. Jika kita terlalu berisik, aku khawatir. Sebelum Ji Hao menyelesaikan pidatonya, ledakan gemuruh terdengar, dan tanah bergetar sedikit. Di kejauhan, sebuah aula besar milik Departemen Perbendaharaan sedikit bergetar. Genteng emas aula mulai bergetar hebat, menyebabkan serangkaian suara gemerincing. Sebuah suara cerah dan bergema berteriak, anak-anak, bekerja lebih keras. Haha, hancurkan pintu yang ditinggalkan dewa ini. Untuk harta karun di dalamnya, akan ada bagian untukmu. Mendesis keras, suara itu kemudian melanjutkan dengan bangga, idiot, ini surga, dijaga oleh formasi besar langit dan bumi. Siapa yang mungkin bisa merusak rencana induk kita? Mengapa kita harus membuang waktu kita untuk bergiliran menjaga di aula pivot ilahi? Mengapa kita tidak mencari harta karun saja? Ini surga, orang bodoh. Bahkan pilar di tempat ini bisa cukup bagi sejuta anggota klan Anda untuk hidup bahagia selama ratusan tahun jika Anda dapat membawanya ke bawah dan mengubahnya menjadi koin giok. Cepat, cepat, buka pintu berdarah ini, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ji Hao dan yang lainnya saling melirik, lalu buru-buru dan hati-hati bergerak menuju dari mana suara itu berasal. Bersembunyi di balik aula lain dan diam-diam menjulurkan kepalanya, Ji Hao melihat tubuh besar Snake Xiu melayang di udara, memerintahkan ribuan prajurit dengan baju besi hitam untuk menghancurkan pintu aula dengan pilar emas raksasa. Pintunya sangat berat dan tebal. Ribuan prajurit di tingkat Raja Penyihir ke atas membawa pilar emas radius 3 meter dan menabrak pintu berulang kali. Seluruh aula bergetar sementara kilauan api dikirim ke pintu. Tapi pintu tidak menunjukkan tanda-tanda terbuka. Akhirnya, Snake Xiu marah. Dia meraung, lalu menendang beberapa prajuritnya yang terbang menjauh dan membawa pilar itu sendiri. Snake Xiu menghancurkan pintu sendiri. Dengan kekuatannya yang tak terukur, asap ungu tebal dikirim dari pintu bersama dengan kilauan api yang menyilaukan. Genteng emas aula tidak tahan lagi dengan benturan yang kuat dan jatuh satu demi satu. Ji Hao dengan jelas melihat bahwa pintu aula ini tidak memiliki segel ajaib. Sebaliknya, itu dikunci dengan cara fisik dan canggung, yang juga merupakan cara yang paling dapat diandalkan. Pintunya tertutup peta bintang. Dengan kekuatan misterius, banyak bintang batu permata seukuran kepalan tangan telah bergerak perlahan, di sepanjang trek yang terorganisir dengan sempurna. Seseorang harus memindahkan bintang-bintang ini sesuai dengan urutan yang tepat untuk membuka pintu ini. Setelah bintang-bintang ini dipindahkan ke posisi yang tepat, kait raksasa dan berat di belakang pintu akan terbuka secara otomatis. Ji Hao mengamati pintu semua bangunan di area ini dengan kekuatan rohnya. Pintu-pintu ini tingginya 300 meter, tebal 3 meter, dan semuanya terkunci dengan cara fisik kuno. Tetapi masing-masing pintu ini juga berada di bawah perlindungan formasi besar langit dan bumi. Oleh karena itu, Snake Xiu dapat dengan sabar memecahkan kata sandi tersembunyi di peta bintang di pintu, menempatkan setiap bintang pada posisi yang benar dan membuka pintu dengan sabar, atau dengan kasar menghancurkan perlindungan formasi sihir langit dan bumi dan memecahkan pintu untuk mendapatkan harta karun di dalamnya.
Jelas, Snake Siu tidak mau menggunakan otaknya. Dia telah mematikan perlindungan sihir aula ini dan melemahkan pertahanan aula ini ke titik ekstrim, lalu mulai menyerang pintu dengan keras. Ledakan gemuruh bisa terdengar tanpa akhir. Dihancurkan oleh ular, Siu, pintu logam besar, yang tetap tidak bergerak di bawah serangan sengit yang diluncurkan oleh ribuan raja penyihir yang kuat, penyok dan bengkok. Akhirnya, diikuti oleh ledakan gemuruh, kusen pintu dan sepotong dinding besar runtuh, dikirim ke aula. Haha, pergi, ayo masuk dan lihat. Menurut direktori ini, bahan dari naga ilahi kuno disimpan di aula ini, termasuk jutaan mutiara naga. Snake Siu melambaikan tangannya dengan gembira sambil dengan mudah membuang pilar emas itu. Tidak ada yang diizinkan mengambil apapun tanpa izin saya. Semua harta adalah milikku. Aku bisa memilih yang pertama, lalu kamu. Snake Siu mengedipkan matanya, menatap tajam prajuritnya dan berkata, ingat, tidak ada yang bisa mengambil apapun tanpa izinku. Mutiara naga itu sebagian besar dapat meningkatkan kekuatan saya. Siapapun yang berani mengambil salah satu dari itu tanpa izin, aku akan memakan seluruh keluargamu. Ribuan prajurit di bawah komando Snake Siu menggeram bersama dan dengan tidak sabar bergegas ke aula. Snake Siu dengan bangga mengeluarkan papan giok sepanjang 3 kaki, lebar 1 kaki. Kabut 7 warna melingkar di sekitar papan giok saat bersinar dengan cahaya jernih yang redup. Seiring dengan suara Snake Siu, simbol mantra ilahi gaya kuno emas dilepaskan dari papan giok. Simbol mantra ilahi seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya berkilau cepat di udara, sepertinya terbuat dari emas murni. Barang-barang yang disimpan di aula ini adalah bahan dari jenis naga. Sambil mendecakkan lidahnya, Snake Siu berkata, darah roh naga bulu berkepala 9 juga disimpan di sini. Hehe, Xiang Liu, oh Xiang Liu, mengapa kamu harus berpura-pura berhati tinggi? Darah roh naga bulu berkepala 9 akhirnya dapat meningkatkan kekuatan Anda 100%. Tapi kamu dicemooh untuk datang untuk membuka perbendaharaan bersamaku. Bagus, darah roh naga bulu berkepala 9 juga milikku. Menurut nomornya, seharusnya ada di aula ini. Sambil bergumam, Snake Siu berbalik dan dengan cepat menuju ke beberapa aula di belakangnya. Ji Hao menyipitkan matanya. Apakah papan giok itu direktori harta surga? Artinya, lokasi penyimpanan setiap harta karun milik surga tercatat dengan jelas di atasnya, bukan? Seharusnya begitu. Surga kuno sangat kuat, dan terorganisir dengan sempurna. Jadi, setiap harta milik surga harus dicatat secara rinci. Surga memberkati, Snake Siu mengirim direktori ini langsung ke Ji Hao. Meskipun Men-Men menyarankan untuk mengambil semua harta di surga, dan saran ini agak menggoda, yang terpenting saat ini adalah menemukan bumi yang bernapas dan membiarkan Sisi menghentikan hujan beracun yang telah membahayakan seluruh dunia. Oleh karena itu, menemukan bumi bernapas sesegera mungkin adalah apa yang harus dilakukan Ji Hao sekarang. Ji Hao mengaktifkan kekuatan rohnya dan memberitahu semua orang tentang penemuannya. Po dan yang lainnya mengangguk. Shaoxi melintasi ruang angkasa dan berteleportasi ke depan wajah Snake Siu. Snake Siu secara konsentrasi mencari harta karun yang berguna baginya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia akan diserang di surga, yang tertutup formasi besar. Shaoxi dengan mudah merebut direktori darinya, lalu melintas kembali ke samping Ji Hao. Snake Siu membuka mulutnya dan mencoba memperingatkan yang lain. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata pertama, Po sudah muncul tepat di depannya. Po tidak menggunakan senjata apapun. Sebaliknya, kedua tinjunya keluar, secepat dan seberat sepasang bintang jatuh. Sebuah pukulan mendarat di mulut Snake Siu sementara satu lagi berdebar di dadanya. Pukulan yang menghantam mulut Snake Siu menghancurkan semua giginya dan mengirim lidahnya langsung ke tenggorokannya. Ular Siu yang malang, dia tidak bisa bernapas, dan wajahnya bahkan membiru. Dia juga tidak bisa mengeluarkan suara lain. Pukulan yang mendarat di dada Snake Siu seperti sambaran petir. Kekuatan penghancur meledak di dalam dadanya, seolah-olah gunung berapi meletus di dalam tubuhnya. Aliran kekuatan Snake Siu tidak teratur, dan akibatnya, Snake Siu tidak bisa menghirup udara apapun. Sisik yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dari kulitnya, namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengubah tubuhnya kembali menjadi bentuk ular besar.
Guiling dan Po bergerak secara bersamaan. Guiling melintas di belakang Snake Xiu, dan dengan sepasang tangannya bersinar dengan petir hitam redup, dia menamparkan punggung Snake Xiu dengan keras. Suara dengungan bisa terdengar tanpa akhir. Pada saat itu, puluhan ribu petir air pradunia meledak di dalam tubuh Snake Xiu, merobek organ dalamnya. Hampir pada saat yang sama, Jin Ling, yang memiliki wajah serius, terbang ke Snake Xiu. Naga dan harimau Rui di tangannya menabrak kepala Snake Xiu seperti gunung yang menjulang tinggi. Tengkorak Snake Xiu penyok sementara otaknya tercicat, tampak seperti ribuan bunga persik merah muda. Wu Dang tersenyum dan dengan cepat menggosok tangannya. Selanjutnya, puluhan lampu pedang putih menyembur keluar dari sekitar tubuh Snake Xiu, berputar di sekelilingnya seperti angin puyuh. Beberapa saat kemudian, darah menyembur keluar, saat Snake Xiu dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Snake Xiu memang binatang keos terkenal yang hidup hingga hari ini, sejak era prasejarah. Menderita luka yang begitu parah, tubuhnya yang robek masih menggeliat dan tiba-tiba berubah menjadi ribuan ular kecil, melesat keluar dalam upaya untuk melarikan diri. Tapi Po, Guiling, Jin Ling dan Wu Dang tertawa bersama dan berkata dengan nada mencemooh ekstra, "Mutiara seukuran nasi memang bisa bersinar, tapi beraninya kamu memainkan trik yang begitu rendah di depan kami." Keempat murid Yuyu yang terkenal melambaikan tangan mereka. Petir dengan 4 warna berbeda bergabung bersama dan berubah menjadi penutup yang menyilaukan dan mendesis yang menyelimuti ribuan ular kecil. Selanjutnya, gemuruh guntur yang dalam bisa terdengar saat semua ular itu berubah menjadi asap. Feng Xing membuka busurnya. Lampu panah yang tak terhitung jumlahnya melintas di udara seperti bintang jatuh dan menutupi seluruh aula. Para prajurit di bawah komando Snake Xiu, yang bergegas ke aula, tubuh mereka ditembus oleh lampu panah yang tak terhitung jumlahnya, dan terbunuh tepat di tempat, bahkan sebelum mereka bisa berbalik dan melirik. Ji Tian, Ji Di dan 22 murid Ji Hao lainnya mengibarkan bendera formasi sihir, yang bersinar dengan cahaya bintang. Cahaya bintang naik dalam aliran dan berubah menjadi layar tak terlihat yang menyelimuti beberapa aula di sekitarnya dan menghentikan semua suara dan getaran kekuatan menyebar. Sementara itu, Ji Hao mengambil alih direktori dari tangan Shaoxi dan mengarahkan jarinya ke arahnya sambil diam-diam mengucapkan mantra. Seketika, serangkaian simbol mantra ilahi emas muncul, dan dia langsung menemukan aula tempat bumi bernafas disimpan. Surga, di kolam asal ilahi. Gonggong duduk di atas singgasana milik Kaisar Ilahi, dihiasi dengan 100 naga timbul. Dia tertawa terbahak-bahak dengan matanya tertuju pada bola cahaya ilahi berwarna merah darah. Di dalam bola cahaya, siluet pria yang kuat dan berotot terlihat samar-samar. Aliran cahaya ajaib telah mengalir ke kepala siluet itu. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, orang akan mendengar siluet mengerang kesakitan. Beberapa saat kemudian, bola cahaya merah darah menghilang tiba-tiba, memperlihatkan sosok pria yang kuat dan tampan dengan baju besi emas. Awan 5 warna muncul dari udara, dengan mantap membawa pria itu ke atas. Di antara alis pria itu, cahaya keemasan bersinar terang. Dia membuka matanya, tanpa ekspresi menatap Gonggong. Dengan hati-hati menatap Gonggong sebentar, pria itu meletakkan tombak emas panjang yang dipegang di tangannya di punggungnya. Sepasang cakar naga kecil terbuka di punggungnya, yang menggenggam tombak panjang itu. Pria ini kemudian berlutut di atas awan 5 warna dengan satu lutut, dengan sopan memberi hormat kepada Gonggong dan berkata, "Yang mulia, saya Thundertooth, milik Departemen Guntur Kementerian Perang Surga." Mengikuti gerakan Thundertooth, cahaya guntur keemasan selebar 3 meter menyebar dari belakang tubuhnya, beriak seperti air. Di dalam cahaya keemasan yang kuat, seekor kucing bertaring tajam yang tampak ganas terlihat samar-samar. Seiring dengan suara mendesis, gambar kucing bertaring tajam menghilang secara bertahap, meninggalkan sepasang giginya yang panjang dan tajam berubah menjadi 2 petir emas yang dengan cepat berputar di sekitar Thundertooth. Thundertooth, dari Departemen Guntur, Kementerian Perang. Gonggong menyeringai, "Bagus, bagus, bagus, kamu bahkan punya nama. Anda telah menghemat banyak waktu. Bagus, bagus, luar biasa. Tunggu pesanku." Thundertooth tanpa ekspresi berdiri, mengayunkan lengannya ke belakang dan meraih tombak panjangnya. Kemudian, awan warna-warni melayang, membawanya ke sisi Gonggong.
Thunder Tooth berdiri lurus dan stabil seperti gunung, benar-benar tidak bergerak. Sama seperti Thunder Tooth, lebih dari 1000 orang kuat telah berdiri di samping Gonggong, masing-masing dengan titik cahaya ilahi yang berkilauan di antara alis. Di belakang tubuh mereka, ada petir yang menyilaukan, badai yang menderu, air yang beriak, bila emas yang bersinar. Mereka memiliki kekuatan yang berbeda, tetapi masing-masing dari mereka telah melepaskan rasa kekuatan yang besar, menilai dari mana, mereka semua telah mencapai tahap penyihir ilahi tingkat puncak. Bola hitam kabut berair melayang di sebelah Gonggong, di dalamnya, wajah pucat River Earl sebagian terlihat. Melihat Thunder Tooth berdiri ke dalam kelompok, River Earl tertawa gembira dan berkata, "Tuan, saya tidak berpikir sihir rahasia yang diajarkan oleh DC Cha benar-benar dapat memungkinkan Anda untuk membangunkan dewa ilahi baru ini sebelumnya. Tapi memalukan, dibangunkan seperti ini, mereka kurang kuat dari yang seharusnya." Gonggong terlempar, memandang Thunder Tooth dan orang-orang kuat lainnya dengan senang hati, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, tidak, mereka hanya dewa ilahi kelas terendah di kolam asal ilahi. Kita mampu kehilangan beberapa kekuatan kelas bawah, apa masalahnya? Mereka adalah penyihir ilahi tingkat puncak. Itu lebih dari cukup." Dengan mudah menunjuk ke beberapa bola cahaya yang luar biasa di area yang lebih dalam dari kolam asal ilahi, Gonggong dengan gembira tertawa, "Mereka adalah fondasinya. Di masa depan, saya akan mengandalkan mereka untuk menguasai dunia Pangu ini. Selama kita bisa membangunkan mereka, hehe, bagaimana kekuatan prajurit biasa seperti Thunder Tooth bisa dibandingkan dengan kekuatan mereka?" Sementara Gonggong tertawa, bola cahaya berapi-api beradius puluhan ribu meter memiliki siluet besar yang terlihat di dalamnya. Sinar cahaya yang berkilauan telah berkedip di dalam cahaya yang menyala-nyala, mengebor kepala siluet besar itu. Sementara itu, siluet itu meraung dalam-dalam sambil bergumam, "Zurong. Api menghasilkan segalanya di dunia. Zurong." Gonggong tiba-tiba melompat dari kursinya, menatap bola cahaya berapi-api yang sangat besar itu dengan terkejut dan terkejut saat dia berkata, "Zurong, haha, apakah yang ada di dalam cahaya ini adalah dewa api asli yang baru, Zurong?" Tanda tanya tanda seru, "Haha, bagaimana aku bisa begitu beruntung?" Dengan tidak sabar menggosok tangannya, Gonggong mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit, "Bangun, dewa api asli. Hahaha, ketika kamu bangun, aku ingin kamu membunuh dewa api saat ini sendiri. Ahaha, haha, aku tidak sabar, bangun saja." Siluet dalam cahaya yang menyala tiba-tiba membuka matanya. Mata itu berkobar dengan api yang mengamuk, seperti sepasang ventilasi gunung berapi yang meletus, tertuju pada Gonggong. "Kaisar, Kaisar Selatan, Kaisar Kemerahan, Kaisar Ilahi, saya, Zurong." Di dalam cahaya yang menyala-nyala, dewa api asli yang baru masih dalam tahap inkubasi, dan bergumam. Gonggong dan River Earl saling melirik dengan bingung. Beberapa saat kemudian, River Earl bergumam, "Kembali ke surga kuno, apakah tahta Kaisar Selatan milik dewa api asli? Saya tidak lain adalah dewa gunung, jadi saya tidak tahu banyak tentang penugasan posisi di surga." Gonggong juga bingung. Dia berbalik dan melihat bola cahaya berapi-api yang luar biasa itu, perlahan menggelengkan kepalanya. Gonggong dan River Earl hendak memulai diskusi tentang keluarga dewa mana yang memiliki tahta Kaisar Selatan di surga kuno. Tapi tiba-tiba, di antara para prajurit dewa air yang berjaga di dalam kolam asal ilahi, lebih dari 10.000 jatuh dengan darah menyembur keluar dari hidung, mata, telinga, dan mulut mereka. Para prajurit ini menginjak awan dan memegang tombak panjang, tetapi tiba-tiba, mereka memuntahkan darah dan mati secara bersamaan karena alasan yang tidak diketahui. Mereka jatuh ke kolam dan menabrak bola cahaya itu. Diikuti oleh gemuruh guntur dan deru angin, lebih dari 10.000 prajurit elit dewa air berubah menjadi untaian asap oleh bola cahaya itu. Mereka bahkan tidak bisa berteriak. "Ini..." Gonggong menjulurkan matanya dengan sangat terkejut dan bingung, apa yang terjadi. Tidak seperti dia, River Earl berteriak panik, "Ular Siu meninggal. Ular Siu, Siang Liu, ular Gou, ular-ular ini dilahirkan untuk mencurigakan. Mereka selalu khawatir prajurit mereka akan mengkhianati mereka. Oleh karena itu, mereka telah mengendalikan prajurit mereka dengan pil beracun roh. Semua prajurit ini adalah penjaga ketat ular Siu. Mereka mati, itu berarti ular Siu telah jatuh.
Pil beracun di tubuh para prajurit ini meledak, jadi para prajurit ini mati bersama dengan Snake Xiu. Wajah Gonggong tidak bisa membantu tetapi berkedut seketika. Ular adalah makhluk bawaan yang mencurigakan. Xiang Liu, Snake Xiu, Snake Gou, ular roh yang kuat di bawah komando Gonggong ini tidak pernah mempercayai prajurit mereka. Oleh karena itu, ketika klan dari klan yang diperintah oleh mereka tumbuh dewasa dan memutuskan untuk bergabung dengan pasukan di bawah komando mereka, mereka akan mengendalikan semua prajurit baru ini dengan pil beracun roh mereka. Jika mereka tetap aman, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi begitu mereka mati, semua prajurit yang dikendalikan oleh mereka dengan pil beracun roh akan mati. Lebih dari 10.000 prajurit elit berdarah dan mati tiba-tiba, dan mereka semua berada di bawah komando Snake Xiu. Ini membuktikan kematian ular Xiu. Menguasai. River Earl berbalik, dengan gugup menatap Gonggong dan berkata, ular Xiu menjarah perbendaharaan. Dia meninggal, ini berarti kita memiliki penyusup. Mereka masuk ke surga, mereka pasti dari pihak Kaisar Sun. Tapi, bagaimana mereka bisa masuk? Gonggong berdiri, mengambil beberapa lingkaran di sekitar tahta, lalu duduk kembali ke dalamnya. Dia menyipitkan matanya dan melihat bola cahaya besar yang menggeliat dan berapi-api yang cepat menggeliat itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, biarkan mereka. Pergi beritahu Xiang Liu dan Wu Ziki untuk tetap di posisi mereka. Area lain tidak masalah, selama kolam asal ilahi. Tetap aman, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Mendengar Gonggong, River Earl mengangguk perlahan. Di luar aula perbendaharaan lain, Ji Hao membawa pilar emas itu, yang digunakan oleh Snake Xiu sebelumnya, dan menghancurkan pintu dengan seluruh kekuatannya. Diikuti ledakan yang menggelegar, pintu sedikit bergetar, lalu awan kabut ungu dan kilauan api naik. Kabut membusung dalam awan sementara cahaya menyilaukan sungai. Ji Hao memegang pilar emas yang berat dan dengan keras menghantam pintu selama 100 kali, mengirimkan gelombang kilauan api ke pintu. Tapi pintu logam yang kokoh itu hanya sedikit penyok. Ular Xiu itu sangat kuat. Melihat hasil dari gelombang serangannya yang ganas, Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Po dan ketiga saudara perempuannya. Snake Xiu mendobrak pintu aula lain dengan beberapa gundukan, tetapi makhluk roh yang begitu kuat bahkan tidak bisa melawan saat menghadapi Po dan ketiga saudara perempuan sebelum dia dihancurkan, baik dalam tubuh maupun jiwa. Ini menunjukkan kekuatan Po dan saudara perempuannya. Pintu ini, aku sangat bodoh. Dengan malu melihat ke pintu, Ji Hao tertawa dan membuang pilar emas yang canggung, mencabut pedang penghancur iblis 9 matahari. Benih dao berputar perlahan, mengirimkan aliran cahaya keemasan ke pedang. 9 matahari secara bertahap muncul dari 9 simbol mantra matahari pada pedang. Istirahat, Ji Hao berteriak dalam-dalam sambil memegang pedang. Membuat langkah sesuai dengan posisi bintang, Ji Hao melesat ke depan, meninggalkan puluhan pecahan bayangan di udara. Pedang itu mengangkat cahaya busur keemasan sambil, lembut, meretas pintu. Mengikuti suara mendesis, pintu logam setebal 3 meter tiba-tiba meleleh, dengan cairan logam merah bersinar mengalir kemana-mana. Bagus, Po, Guiling, Jingling dan Wu Dang memuji secara bersamaan. Gerakan pedang yang dilakukan oleh Ji Hao barusan menunjukkan sekitar 1/10.000 dari esensi seni pedang Yuyu. Ji Hao telah menjadi murid Yuyu selama kurang dari 100 tahun, dan baru beberapa bulan sejak Yuyu secara resmi mengajarinya seni pedang. Mencapai 1/10.000 dari esensi seni pedang Yuyu dalam rentang waktu sesingkat itu, bakat besar Ji Hao ini sudah bisa digambarkan dengan kata, menakutkan. Banyak murid tituler Yuyu dan murid sekte luar telah mengikuti panduan Yuyu selama puluhan ribu tahun, tetapi bahkan mereka tidak sebaik 1/1000 dari Ji Hao. Ji Hao memasukkan pedang ke dalam sarung, melangkah mundur, masih sesuai dengan lokasi bintang. Sinar cahaya keemasan setipis rambut dilepaskan dari ujung pedang. Cahayanya sangat terang, sehingga beberapa orang di tempat kejadian bahkan tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Sinar cahaya keemasan ini diam-diam menyapu ruang, menyebabkan suara hembusan yang keras dan tahan lama. Bersamaan dengan itu, pintu 10 aula lainnya di dekatnya diiris pecah. Potongan-potongan berat dari pintu logam itu runtuh, mengguncang tanah. Orang-orang ini semua meninggal. Feng Xing sedang menyegel aula, yang pintunya dihancurkan oleh Snake Xiu sebelumnya. Sementara itu,
Dia berkata dengan cepat, banyak orang, saya tidak menyakiti mereka, tetapi mereka masih mati. Po melambaikan tangannya dan mengepalkan jari-jarinya ke arah para prajurit yang berdarah dan mati tiba-tiba, lalu mengendus jari-jarinya. Selanjutnya, Po berkata dengan nada kasar dan serius, mereka diracuni sampai mati oleh kekuatan roh dan Snake Siu. Tidak bagus, saya khawatir beberapa sudah tahu bahwa kami ada di sini. Sebelum suaranya memudar, awan merah berair meraung dari kejauhan. Di awan berair itu ada ikan sepanjang lebih dari 300 meter, seluruhnya merah, memiliki sirip yang bersinar. Dengan cahaya api yang redup, ikan yang tampak aneh ini mengayunkan kepala dan ekornya sambil mengaum dengan marah dan berlari. Sisiknya telah bergerak secara fleksibel, membuka dan menutup saat ikan terbang, menyebabkan dentuman keras. Ikan Henggong, Guiling tertawa, saat itu, aku pernah bertemu dengannya sekali di bawah Gunung Kunlun. Aku ingin merekrutnya sebagai makhluk roh untuk menjaga tempatku, tetapi dia melarikan diri. Benda ini hampir kebal, tidak ada senjata yang bisa membahayakannya. Dia juga tahan api, cukup sulit untuk dihadapi. Ikan Henggong, makhluk ajaib, juga berasal dari kekacauan. Dia adalah totem leluhur klan Henggong di Gurun Utara. Dari jarak jauh, ikan Henggong sebagian besar membuka rahangnya dan mengeluarkan ribuan bilah merah berbentuk sisik ikan, meluncur ke arah Ji Hao dan yang lainnya seperti badai petir. Sementara itu, suara marah keluar dari mulutnya, ular Siu, dia adalah sahabatku. Kamu membunuhnya, jadi sebaiknya kamu membunuhku juga. Tuanku tidak mengizinkanku bergerak tanpa izin. Tapi bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Sambil berteriak, ikan Henggong sudah bergegas di atas kepala Ji Hao. Puluhan ribu prajurit klan Henggong menginjak awan berair, mengenakan baju besi sisik ikan merah dan memegang busur besar saat mereka bergegas. Dari jarak puluhan mil, prajurit klan Henggong ini melepaskan gelombang panah. Lampu panah merah bersinar melintas di langit seperti bintang jatuh, dengan tidak teratur menghantam Ji Hao dan teman-temannya. Po melambaikan lengan bajunya yang lebar dan membiarkan awan hangat naik dari kepalanya. Sebuah menara kecil yang indah muncul dari awan, terbungkus aliran kabut kuning dan hitam yang melingkar. Menara indah ini adalah harta pertahanan pendeta Daci yang dipinjam Yu Yu untuk Ji Hao. Po sangat kuat, dan diaktifkan oleh kekuatannya, kekuatan menara ini bisa dilepaskan 10 hingga 20%. Aliran kabut kuning dan hitam menukik sementara bintik-bintik cahaya ilahi yang berkilauan yang tak terhitung jumlahnya melayang ke bawah, berubah menjadi layar ajaib yang menutupi Ji Hao dan semua orang. Bilah yang dikeluarkan oleh ikan Henggong dengan keras menghantam kabut hitam dan kuning, lalu berputar dengan cepat, dengan gila-gilaan meretas penutup kabut. Bilah-bilah ini terbuat dari sisik yang jatuh dari tubuh ikan Henggong sendiri. Mereka sangat keras dan tajam. Namun, menara yang indah ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Kabut kuning dan hitam melayang dengan lapang, tetapi ketika bilahnya mendarat di atasnya, kabut berubah menjadi ratusan kali padat dari apapun di dunia. Serangkaian dentang cepat bisa terdengar tanpa akhir sementara banyak dari bilah ini dihancurkan oleh kekuatan balik yang kuat. Swoosh! Seiring dengan suara keras, panah yang dilepaskan oleh puluhan ribu prajurit klan Henggong telah mencapai Ji Hao dan teman-temannya. Melihat panah-panah ini jatuh di atas kabut kuning dan hitam yang dilepaskan dari menara, Feng Xing tiba-tiba melompat ke udara sementara gelombang besar lampu panah menyilaukan keluar dari tubuhnya. Setelah menelan biji linden yang diberikan oleh Ji Hao, yang berasal dari tubuh asli pendeta Mu, bersama dengan bantuan busur ilahinya, Feng Xing telah menembus level penyihir ilahi dalam waktu singkat terakhir. Dia telah memilih bintang kuno untuk menjadi bintang rohnya, dan bintang roh batin pertamanya telah tumbuh. Cahaya panah melonjak keluar dari tubuhnya. Sementara itu, panah yang jatuh dari langit tiba-tiba membeku. Dipimpin oleh cahaya panah Feng Xing, panah-panah ini berbalik, berdesir kembali ke arah prajurit klan Henggong itu, 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Serangkaian panjang suara hembusan dimulai. Puluhan ribu prajurit klan Henggong, yang tidak berhasil bereaksi tepat waktu. Bagian tubuh vital mereka ditembus oleh panah mereka sendiri, membiarkan aliran darah keluar dari tubuh mereka. Feng Xing meraung bergema ke arah langit dan berkata, di masa depan, tidak ada yang boleh bermain dengan busur dan anak panah di depanku. Feng Xing melambaikan tangannya, dan diikuti dengan gerakannya,
puluhan ribu busur silang terbang dari tangan para prajurit klan Henggong itu, terbang menuju Feng Xing bersama dengan suara berdengung. Ji Hao berteriak memuji, bertepuk tangan dan berteriak, "Hebat Ao! Luar biasa Ao! Feng Xing, Anda membayar minuman keras ketika kami kembali." "Aduh, aduh, Ao, Ao." Po menamparkan dahi Ji Hao dan berkata, "Cari benda itu." "Tunggu apa lagi?" Di depan semua orang ini, Po tidak menyebut nama bumi bernapas. Ji Hao menggeram cerah, lalu buru-buru bergegas menuju aula bersama Men-Men, Shaoxi dan yang lainnya. Bumi bernafas disimpan di aula ini. Di awan yang berapi-api, ikan Henggong meraung marah. Tubuhnya melintas di udara dan berubah menjadi pria berotot berkulit merah setinggi 10 meter. Dia membawa sepasang parang, turun dari langit dan memblokir pintu aula. "Ingin masuk? Tidak sebelum kamu membunuhku." Ikan Henggong berteriak kasar sambil mengangkat sepasang parang. Dia memotong lurus ke arah kepala Ji Hao, meninggalkan dua berkas cahaya dingin di udara. Bersambung.